Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Delima dengan 2010-2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi dan jasa. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi yang dianut dalam setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama itu sifat kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama itu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. 1. Kebijakan harga dan upah. Itu terdiri dari melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum atau biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Yang ketiga, melindungi pekerja ditetapkan upah minimum. Yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagai angkatan kerja baru itu akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. 7. Kebijakan keuangan dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberi arahan kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur,
Yang pertama, suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ciri-ciri BUMN yang pertama itu penguasa badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis BUMN. Jenis-jenis BUMN ini terdiri dari perusahaan persero. Perusahaan persero yang berbentuk persero terbatas atau disebut dengan PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51%, dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua itu perusahaan jawat atau perjan. Perusahaan jawat atau perjan ini sebagai salah satu bentuk BUMN yang memiliki modal berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan koperasi di Indonesia. Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia, namun saat ini belum mampu berkontribusi secara maksimal. Hal ini lebih disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang masih kurang dan enggan bergabung dengan koperasi yang kadangkala dinilai lambat oleh masyarakat jika dibandingkan dengan badan usaha lain. Bagaimana cara mengembangkannya di Indonesia? Yaitu yang pertama yang harus dilakukan yaitu meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi, yaitu dengan cara mensosialisasikan dari berbagai media yang bisa membuat masyarakat tertarik. Agar masyarakat selain itu agar masyarakat tertarik, menurut saya juga harus dilakukan menambah kebijakan baru. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan, di mana modal yang didapatkan berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama. Pola penitipan modal ini hanya akan banyak membantu memperbesar koperasi jika anggotanya juga banyak. Untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keanggotaan tersebut, maka koperasi bisa sedikit menambah kebijakan dengan memperluas perolehan modal melalui pendanaan atau investasi usaha. Selanjutnya, hal apa saja yang membuat koperasi berkembang dan maju? Yaitu yang pertama, kunci pokoknya adalah sumber daya manusia dengan cara konsep koperasi yaitu transparansi untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi tidak lepas dari sumber daya yang digunakan, yaitu manusia, material, mesin, metode, uang, dan pasar. Di antara sumber daya tersebut, yang menjadi faktor pergerakan bagi sumber daya lain adalah manusia. Oleh sebab itu, kualitas dari sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar organisasi dapat mencapai tujuan. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha organisasi. Yang pertama itu pendidikan perkoperasian anggota, yang kedua permodalan koperasi, yang ketiga pengalaman pengurus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Buktinya, pertumbuhan sektor ekonomi ini sudah meningkat hingga 5,76% dibanding sektor pertambangan, penggalian, listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Jika terus begini, sektor perekonomian di Indonesia bisa semakin berkembang pesat dan akhirnya mendunia. Contoh usaha di bidang ekonomi kreatif ini berdasarkan subsektor, banyak sekali usaha-usaha yang bisa dijalankan dengan menggunakan konsep ekonomi kreatif. Apa saja usaha-usaha bidang ekonomi kreatif tersebut? Yaitu yang pertama itu periklanan. Sebenarnya dari dulu untuk membuat suatu iklan memang dibutuhkan orang yang memiliki ide-ide kreatif agar iklan yang dibuat bisa menarik perhatian konsumen. Periklanan ini bisa dijadikan sebagai ajang para pelaku ekonomi kreatif untuk menawarkan jasanya dalam membuat iklan. Pembuatan iklan ini tidak hanya membuat ide kreatif saja, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Periklanan ini bisa dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone, radio, dan televisi, maupun dari media cetak seperti surat kabar dan majalah. Dengan memasukkan konsep ekonomi kreatif ke periklanan, dapat dipastikan jika iklan yang dihasilkan akan terlihat berbeda dan lebih menarik pastinya. Yang kedua itu arsitektur. Konsep ekonomi kreatif juga bisa dilakukan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Hal ini tentu saja bisa karena di zaman yang semakin maju ini banyak generasi milenial yang ingin mempunyai konsep rumah atau hunian yang unik. Tidak hanya untuk membangun rumah, ekonomi kreatif ini bisa dimasukkan dalam semua bidang terkait arsitektur, seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota, dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif ini sangat cocok dan pas untuk semua bidang terkait arsitektur. Yang ketiga itu pasar barang seni. Hal ini tentu saja sangat membutuhkan konsep ekonomi kreatif di dalamnya. Karena seni memang berhubungan tentang ide kreatif dan inovatif. Semua seni membutuhkan kreativitas yang tinggi seperti patung, lukisan, hingga musik. Para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi kreatif ini ke dalam kehidupan seni mereka. Hal ini bisa dilakukan untuk melakukan lelang atau pameran seni. Yang keempat itu tentang kerajinan. Para pengrajin bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan, walaupun kerajinan biasa diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit. Tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan yang dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas dan kerajinan tersebut bisa mengangkat nama para pengrajin. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka bisa dipastikan jika kerajinan dari Indonesia bisa mendunia nantinya. Para pengrajin bisa memasukkan konsep dalam usaha kerajinan dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Yang kelima itu tentang desain. Kegiatan desain memang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif di bidang ini, mulai dari mendesain sebuah produk, desain grafis, desain interior, dan lainnya, sangat membutuhkan kreativitas di dalam pembuatannya. Yang keenam itu fashion.
Konsep ekonomi kreatif juga dapat merambah ke dunia fashion. Para perancang busana biasanya sangat membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan ide dan masukan kreatif mengenai busana yang akan dirancang. Mulai dari perancang busana hingga aksesoris yang akan digunakan. Di sini para perancang harus bisa berpikir inovatif agar rancangannya bisa terlihat berbeda dari para perancang lain. Yang ketujuh itu tentang musik. Para musisi haruslah memiliki ide yang kreatif dan inovatif saat ingin menciptakan sebuah lagu. Tidak hanya saat menciptakan lagunya saja, tetapi saat lagu tersebut akan didistribusikan. Para musisi ini membutuhkan pemikiran kreatif dari orang lain mengenai cara mendistribusikan lagunya. Dengan begitu, pesan dari musik yang diciptakan dapat dimengerti oleh para penikmat musik tersebut. Yang ke-8 itu eh, permainan interaktif atau biasa disebut sekarang dengan game. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini menjadikan game sebagai salah satu asupan pokok bagi beberapa orang. Biasanya game ini menyasar para anak-anak dan remaja. Untuk itu dibutuhkan pemikiran kreatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.